Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman. Munzilil Qur'an bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumid dayyan. Amma ba'd. Pemirsa Lentera Hati KUA Kecamatan Kebumen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam Nuzulul Quran di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia biasanya diperingati pada tanggal 17 bulan Ramadan. Hal ini tentunya berdasarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang waktu dan tempat pada peristiwa nuzul Quran tersebut. Karena ayat-ayat yang berkaitan dengan peringatan nuzul Quran pasti tidak lepas dari dua hal yang tentunya harus kita perdalam, yaitu waktu dan tempat. Kalau tempat, kita semua sudah maklum, sudah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan di Ghor Hira. Hal ini sudah tidak menjadi persoalan. Akan tapi untuk tempat, untuk waktu dan tanggal itu yang menjadi pembahasan daripada para ulama. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran ada yang sangat jelas, yang sangat sharih, yaitu pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan itu ada tanggal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk itu kita sepakati dulu bahwa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Karena mengenai tanggal para ulama berbeda pendapat dan salah satunya menurut Imam Syafi'i adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Adapun ayat-ayat yang lain yang masyhur, yang populer menjelaskan tentang nuzulul Quran adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita sering mendengar bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ayat yang lain adalah Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dari ketiga ayat tersebut belum ada yang menjelaskan tentang kapan tanggal turunnya. Pemirsa Lentera Hati KUA Kecamatan Kebumen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar kenapa tanggal 17 Ramadan menjadi peringatan nuzul Quran adalah pada suratul Anfal ayat 41 yang berbunyi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ayat inilah yang dijadikan dasar tanggal 17 Ramadan menjadi peringatan nuzul Quran. Dari mana? Wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Pada hari Furqan, yaitu hari di mana bertemunya dua pasukan. Para ulama, para mufassir menjelaskan bahwa
Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an, hari di mana kedua pasukan bertemu adalah pada peristiwa perang Badar. Dan apabila kita lihat dari sejarah, dari tarikh Islam, bahwa perang Badar terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama mengkaitkan bahwa tanggal 17 Ramadan adalah merupakan permulaan turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Itu poin yang pertama. Adapun poin yang kedua adalah tentang manfaat atau fadilah kita sebagai seorang muslim memperingati nuzul Quran adalah untuk menanamkan spirit, semangat supaya lebih mencintai Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita semuanya umat muslim akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran sudah menjadi keharusan atau keniscayaan bagi setiap muslim. Dengan cara bagaimana? Mencintai Al-Quran dengan dibuktikan kita semua mau untuk mempelajari, baik itu membaca dengan baik dan benar, menghafalnya, maupun mengetahui isi kandungan dari Al-Quran seperti asbabun nuzul, terjemahan, maupun tafsirnya. Sehingga dengan itu semuanya kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan akan membawa kita kepada kemuliaan, keberkahan, keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin pemirsa Lentera Hati KUA Kecamatan Kebumen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mempelajari Al-Quran supaya mendapatkan keberhasilan, maka kami rumuskan dengan 4I. Adapun I yang pertama adalah isbir atau bersabar. Karena mempelajari Al-Quran perlu waktu yang lama, terlebih bagi seorang santri yang mondok di pesantren. Terkadang ada mengalami sakit ataupun kekurangan bekal dan lain sebagainya. Ataupun kita semuanya berada dimanapun mempelajari Al-Quran terkadang merasa kesulitan, maka kunci yang pertama haruslah bersabar. Yang kedua adalah istaqim atau istiqomah. I yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah mencari waktu, istiqomah dalam belajar, karena dengan istiqomah akan mendapatkan pemahaman yang kontinu. Untuk itu ada ungkapan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karamah. I yang ketiga adalah ijtihad atau bersungguh-sungguh. Ketika kita menginginkan mencapai suatu tujuan yang mulia, yang baik, tidak boleh bersantai-santai, harus bersungguh-sungguh dengan tekad yang kuat. Seperti dalam ungkapan likulli mujtahidin nasib, setiap orang yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan keberhasilan. Dan I yang keempat adalah ihtarim atau memuliakan. Maka ketika kita belajar Al-Quran, kita harus memuliakan diri kita sendiri sebagai orang yang mempelajari Al-Quran dengan cara berpakaian yang rapi, dengan cara menjaga kehormatan diri, ataupun memuliakan orang yang mengajar Al-Quran, guru-guru kita, para kiai, para ulama yang mengajarkan kita Al-Quran, haruslah kita hormati. Insya Allah dengan keempat I tersebut, yaitu isbir, istaqim, ijtihad, dan ihtarim,
maka kita akan mendapatkan pemahaman Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga Al-Quran yang kita fahami tersebut menjadi petunjuk bagi kita semuanya untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semua akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat dengan keberkahan Al-Quran tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.